Jangan lihat siapa mereka, tapi lihat hasil karyanya. Bisa diartikan bahwa mungkin kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik tembok dan jeruji lembaga pemasyarakatan. Namun berawal dari ide sederhana, ternyata ada kreasi yang dihasilkan dengan hati. Pantulan rasa bahagia yang tertunda, produk penantian dari seseorang dalam menaklukkan waktu. Demikianlah Evi Amir Syamsuddin memaknai hasil karya narapidana menjadi sebuah asa untuk bangkit dari keterpurukan yang digelar dalam Napi Craft pada 17 hingga 21 Desember 2012. Saya ingin mengangkat karya warga binaan untuk dapat setara dengan produk masyarakat pada umumnya, dan juga mempunyai misi memberikan kesempatan kedua bagi para narapidana untuk dapat berkreasi seperti dengan masyarakat pada umumnya juga. Ya, karena setelah saya beberapa kali kunjungan dengan Bapak ke daerah-daerah, saya lihat banyak hasil karya mereka yang sudah cukup punya nilai ekonomis. Dan selama ini stigma negatif yang melekat pada masyarakat mengenai narapidana, itulah menjadi tugas kita untuk merubah stigma tersebut. Itulah uniknya Napi Craft yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM, memamerkan karya yang bukan barang seni biasa. Tidak terlihat ada pahit ataupun ungkit-ungkit rasa duka. Napi Craft menjadi ladang yang bukan hanya dinyatakan sebagai pembebasan jiwa narapidana, tapi hadir secara konkret dalam suatu ruang bernama kreasi, improvisasi, dan bernilai ekonomis. Kegiatan Napi Craft 2012 yaitu pameran hasil karya narapidana seluruh Indonesia. Pameran ini diprakarsai oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum dan HAM, dipimpin oleh Ibu Evi Amir Syamsuddin. Bertempat di The East Building, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, hadir sejumlah tokoh dalam pembukaannya. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam, dan sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 Kemenkumham. Tentu kami memberikan selamat karena telah melakukan karya-karya yang luar biasa. Mudah-mudahan akan memacu motivasi dan kreativitas untuk berinovasi, dan bagi yang belum berkesempatan, tentu hal ini akan memberikan keberanian dan inspirasi untuk berkarya di masa yang akan datang. Pada area lobi, kita bisa melihat hasil seni dalam patung oniks berbentuk harimau atau kertas koran yang dipilin dan ditata menjadi miniatur perahu pinisi. Di lantai 2 gedung The East, pengunjung akan dimanjakan dengan galeri lukisan yang karyanya tidak kalah artistik dengan para pelukis profesional. Galeri tersebut memang bukan galeri lukisan biasa. Dengan penataan dan pencahayaan apik, pengunjung seolah terbawa dalam suasana galeri lukisan yang menarik hasil torehan tangan para narapidana dari sejumlah lapas atau rutan seperti Rutan Cipinang dan Rutan Bangli. Tidak hanya bernilai seni, pengunjung juga bisa melihat ratusan karya narapidana bernilai jual yang tampil pada produk sandal hotel, kain batik, ataupun kerajinan lampu. Tapi tunggu dulu, ada juga produk yang sudah sampai ke negara tetangga. Ada produk mebel seperti kursi atau almari rotan, bahkan bola kaki yang sudah dipasarkan hingga wilayah Eropa. Saya optimis, lapas-lapas dan rutan akan berlomba. Apakah ada bapak angkat atau peminat? Contohnya Surabaya, itu kan bisa mengekspor hasil karya narapidana. Lapas lain pun mampu sebenarnya ketika ada orang ketiga, pihak ketiga yang mau menjadi bapak angkat, yang mau memberikan satu modal kerjasama yang kuat.
Napicraft dengan tema Membangun Manusia Mandiri melalui Bengkel Kerja Bangkit guna mendukung ekonomi kreatif Indonesia yang digagas oleh Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin. Ini benar-benar sebuah terobosan positif. Sebabnya, pertama masyarakat jadi tahu bahwa narapidana di lapas seluruh Indonesia memiliki beragam kemampuan yang dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif. Kedua, lembaga pemasyarakatan ternyata menyediakan waktu, tenaga, dan fasilitas-fasilitasnya untuk mengembangkan kreativitas narapidana. Ini jadi kejutan bagi publik jika dibandingkan dengan cerita-cerita pemasyarakatan selama ini. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM perlu jalin kerja bersama kalangan pengusaha, UKM, BUMN, atau koperasi agar produk-produk kreativitas narapidana ini dapat mendapatkan pasar. Selain menguntungkan kepada warga binaannya, menguntungkan kepada masyarakat, juga kami berharap juga menguntungkan kepada negara melalui PNBP-nya. Walaupun mungkin sedikit, tapi paling tidak menyumbangkan kepada negara. Walaupun mereka orang bermasalah, tapi toh tetap bisa menyumbangkan kepada negara. Napicraft bukanlah kegiatan sesaat yang selesai sampai di sini. Banyak cerita berkesan yang tak boleh dilupakan. Perencanaan yang singkat tapi matang, curah pemikiran dan tenaga dilampaui penuh keringat dan tingginya semangat, berbuah suka melihat antusiasme pengunjung, pemberitaan media baik cetak maupun elektronik, menguatkan niat kegiatan ini tak boleh berhenti. Peranan dari para narapidana untuk mengembangkan industri kreatif dan sebagainya ini saya kira merupakan suatu inisiatif yang bagus, dan sekarang kita lihat ditampilkan di suatu gedung di Jakarta yang cukup bergengsi. Ini inisiatif panitia yang patut dihargai. Saya lihat luar biasa ya, saya juga melihat ini sepertinya kayak orang-orang yang memang profesional untuk menciptakan kerajinan tangan. Dengan pameran ini jadi ternyata orang yang ditahan itu bukan hanya menjalani masa hukuman, tapi juga dia mendapatkan satu pelatihan. Itu yang saya dapetin dari pameran ini. Bagus. Saya kebetulan beli sangkar burung sama beli bonekanya sama topi. Bagus menurut gua hasilnya halus ya. Sama ini juga ya? Iya, hasilnya bagus dan acara ini positif banget. Sampai dengan hari ini cukup banyak produk-produk yang terjual. Malah ada beberapa yang dibeli oleh pengunjung-pengunjung warga negara asing. Kita berharap penyelenggaraan yang pertama kali ini menjadi momentum terbaik buat kita untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan pameran yang kedua. Belajar dari apa yang sudah kita kerjakan, kita rencanakan, dan kita lakukan di event pertama ini, kita berharap pada kesempatan pameran yang kedua itu akan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih optimal. Kami di dalam sana juga masih bisa berkreasi, dan itu adalah salah satu yang bisa membuat kami tetap bersinar gitu di dalam sana, tetap mempunyai semangat untuk menghadapi hari demi hari. Tahu kau lelah, tepiskan keluh dunia. Napicraft ini memiliki keunikan tersendiri karena diproduksi di balik terali besi. Itu punya nilai jual, dan yang terpenting bahwa warga binaan pemasyarakatan WBP adalah manusia dan berhak mendapatkan tempat dalam kehidupan masyarakat. Bisa jadi makna ini juga tersirat dari lantunan lirik lagu Dara karya Nazril Ilham yang sempat menjadi binaan Rutan Kebonwaru. Ketika lelah mimpi yang menenangkan, biarkan semua. Kurangi beban itu, tetap lihat ke depan, tak terasingkan dunia.
Terima kasih.